Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan semua. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan bisnis serta seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bisnis plan. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Apriliani, NIM 181704195, selaku moderator sekaligus penyaji kelima. Adapun rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putu Asawjadangkala Putra, NIM 1817041041104. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Yuni Widyapsari, NIM 1817041108. Nama saya Budi Kusuma Rajasa, NIM 1817041191. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Anika Sudanyani, NIM 1817041277. sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, adapun materi-materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dari bisnis plan, yang kedua, alasan pembuatan dari bisnis plan, yang ketiga, hubungan antara bisnis plan dengan kewirausahaan, yang keempat, manfaat dari bisnis plan itu sendiri, yang kelima, bentuk dan format dari bisnis plan, dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dari bisnis plan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian bisnis plan serta materi yang kedua yaitu alasan pembuatan bisnis plan akan dijelaskan langsung oleh penyaji pertama. Kepada penyaji pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis plan. Pengertian bisnis plan yaitu suatu pernyataan tertulis dalam perencanaan bisnis yang berbentuk formal dengan berisikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah bisnis. Adanya bisnis plan juga dapat membantu dalam mencapai tujuan bisnis serta pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang terjadi selama berjalannya bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang alasan pembuatan bisnis plan. Ada 4. Yang pertama yaitu untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor ataupun bank. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui arah dan tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari suatu perusahaan ataupun usaha yang kita miliki. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan bisnis plan dengan kewirausahaan akan dibawakan oleh penyaji kedua. Baik, untuk penyaji kedua disilakan. Saya akan menjelaskan hubungan bisnis plan dengan kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan menurut Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles, beliau menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan yang berfungsi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Jadi, kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki manfaat. Nah, biasanya seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki sikap mental yang selalu aktif dan kreatif untuk berusaha, bercipta, dan berkarya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau value dari kegiatan usahanya. Dalam kegiatan awal bisnis, yaitu wirausaha mewujudkan ide-ide inovatifnya. Nah, dalam mewujudkan ide-ide inovatif ini dapat dilakukan dengan penyusunan bisnis plan. Bisnis plan memiliki hubungan yang erat dengan kewirausahaan karena bisnis plan disusun agar hasil penciptaan usaha mendekati dengan kenyataannya. Dengan menyusun bisnis plan, pelaku usaha dapat melihat gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukannya untuk membangun dan menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan bisnis plan juga bermanfaat sebagai jembatan atau penghubung antara ide dengan realisasi. Dengan menyusun bisnis plan,
juga bermanfaat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam diri seseorang. Karakter kewirausahaan juga dapat terasah dengan menyusun bisnis plan yang matang dan strategis. Bisnis plan yang baik juga memungkinkan untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan perbedaan yang kecil. Bisnis plan juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penciptaan usaha dan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan agar fokus perusahaan tidak menyimpang. Setiap entrepreneur yang sukses pasti menyusun bisnis plan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun bisnis plan sebagai pedoman, gambaran, dan rancangan bagi entrepreneur yang ingin merealisasikan bisnisnya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan antara bisnis plan dengan kewirausahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari bisnis plan itu sendiri akan dibawakan oleh rekan saya sekaligus penyaji ketiga. Baik, untuk penyaji ketiga disilakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manfaat dari bisnis plan. Di sini ada 5 manfaat dari bisnis plan. Yang pertama yaitu untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Bisnis plan di sini sebagai pedoman strategis agar arah dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Nah, yang kedua yaitu untuk mencari sumber dana dan membuat bisnis lebih terarah. Dengan memiliki bisnis plan yang detail, maka kita dapat mengetahui informasi yang akurat yang berhubungan dengan permodalan usaha. Hal ini dapat digunakan sebagai media untuk mendapatkan investor atau penanaman modal yang bersedia untuk membantu kita di dalam pengembangan suatu bisnis. Yang ketiga yaitu untuk memprediksi masa depan. Dengan membuat bisnis plan yang matang, kita dapat memprediksi masa depan suatu bisnis. Tentu ketika kita menyusun rencana bisnis, kita akan membuat gambaran jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang bagi suatu bisnis. Nah, di mana dengan hal ini kita bisa mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa terjadi dan membantu kita dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor lainnya. Nah, yang keempat yaitu untuk menaikkan level bisnis. Nah, yang terakhir yaitu meminimalisir risiko kegagalan. Dengan melakukan perencanaan, tentu kamu sedang melakukan persiapan membangun dan menjalankan suatu bisnis dengan serius dan profesional. Saat membuat bisnis plan, kita akan menjadi tahu masalah apa yang akan dihadapi dan bisa mempertimbangkan dampak dari setiap masalah tersebut, serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan hal ini tentunya dapat meminimalisir risiko gagal dalam perjalanan bisnis yang begitu panjang. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi manfaat dari bisnis plan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya mengenai bentuk format dari bisnis plan akan dibawakan oleh penyaji keempat. Baik, untuk penyaji keempat disilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format bisnis plan. Yang pada umumnya bisnis plan itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai analisis produk, bab 3 mengenai analisis pasar, bab 4 analisis produksi, bab 5 analisis keuangan, dan yang terakhir adalah penutup. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang atau motivasi atau alasan-alasan menjalankan usaha ini. Yang kedua, justifikasi pemilihan objek usaha dan tujuan usaha yang hendak ingin dicapai. Jadi tujuan, alasan, dan keinginan dari pengusaha itu dicantumkan di bagian pendahuluan ini. Yang kedua yaitu mengenai analisis produk. Nah, di dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis dan nama produk serta karakteristik produk tersebut, dari nama yang menarik atau jenis produk yang akan digunakan atau produk makanan cepat saji,
keunggulan produk dibanding dengan produk di dalam pasaran. Nah, mengingat kemungkinan besar ada produk yang serupa di dalam pasar, di dalam bab ini analisis produk ini dapat dijelaskan perbedaannya atau keunggulannya dibandingkan dengan produk lainnya. Dan yang terakhir adalah mengenai keterkaitan antara produk yang kita buat dengan produk yang sudah ada di pasar tersebut. Bab ketiga mengenai analisis pasar. Di dalam analisis pasar ini kita membahas mengenai pertama profil konsumen, siapa target konsumen atau konsumen terbesar yang akan mengkonsumsi produk-produk kita. Yang kedua adalah potensi atau segmentasi pasar. Yang ketiga pesaing dan atau peluang pasar. Nah, kita juga di dalam bab ini melihat apakah ada pesaing-pesaing yang memiliki usaha yang sama, dan kita juga dapat melihat peluang bisnis apa yang dapat kita lakukan di dalam pasar. Selanjutnya mengenai media promosi yang akan digunakan. Nah, di dalam ini dijelaskan mengenai media promosi apa yang akan digunakan. Apakah itu menggunakan media promosi media cetak seperti menggunakan koran atau yang lainnya, atau berupa katalog, ataupun media elektronik berupa media sosial dan promosi-promosi lainnya khususnya di internet. Yang selanjutnya mengenai target atau rencana penjualan, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk memasarkan produk yang akan dibuat. Bab 4 yaitu membahas mengenai analisis produk atau operasi. Nah, di dalam bab ini dijelaskan bagaimana proses produksi dari produk yang kita buat, yang meliputi yang pertama bahan baku, bahan penolong, dan peralatan yang akan digunakan selama proses produksi. Yang kedua adalah pasokan bahan baku, dilihat dari mana sumber bahan bakunya. Yang ketiga yaitu proses produksi yang dijelaskan dari masing-masing bagian, dari mulai pengolahannya hingga pengemasannya. Yang terakhir adalah rencana produksi selama 1 tahun. Jadi di dalam bab ini dijelaskan selama 1 tahun tersebut berapa banyak atau berapa unit produk yang akan diproduksi selama 1 tahun. Bab kelima yaitu mengenai analisis keuangan. Nah, di dalam bab ini akan dibahas mengenai yang pertama investasi atau modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha ini. Yang kedua adalah penentuan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya yaitu mengenai rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Dan yang terakhir ada rencana laporan laba rugi. Jadi dari analisis keuangan ini dilihat jika kita memproduksi produk sekian unit, maka berapa keuntungan yang akan kita peroleh di dalam menjalankan usaha ini. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana penutup ini pada umumnya melampirkan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan bisnis plan yang kita rancang. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari bisnis plan. Tujuan dibuatnya sebuah perencanaan sebenarnya cukup simpel, itu dikarenakan perencanaan dibuat dengan tujuan meningkatkan pencapaian dari tujuan atau target yang telah ditentukan. Baik, untuk kelebihan dari sebuah perencanaan yang pertama yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, dapat membantu manajemen untuk memahami keseluruhan gambaran dari operasi yang diinginkan. Yang ketiga, dapat membantu penempatan tanggung jawab secara jelas dan tepat. Yang keempat, dapat memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, dapat mempermudah untuk berkoordinasi dengan bagian-bagian dari organisasi. Kelebihan yang keenam yaitu dapat membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Yang ketujuh, dapat meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, dapat menghemat usaha, waktu, maupun dana yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, kelemahan dari sebuah perencanaan bisnis. Nah, yang pertama yaitu
pekerjaan-pekerjaan yang tercakup dalam sebuah perencanaan biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau kenyataannya. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga yaitu perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Dan yang terakhir, kadang-kadang hasil yang paling baik dapat didapatkan dalam penanganan sebuah masalah yang terjadi. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan dari sebuah perencanaan bisnis, tentunya kelemahan-kelemahan tersebut dapat tertutupi dan terselesaikan dengan baik. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dari perencanaan yang telah kita buat. Demikianlah penyampaian materi mengenai bisnis plan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi dengan 5 slot pertanyaan kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya di Google Classroom. Dan untuk mengakhiri presentasi kali ini, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua. Akhir kata kami aturkan para mesanti, Om Santi 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 Om.